Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.3, yaitu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada sistem gerak manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang usaha. Berikut adalah sub materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Bu Rita ingin bertanya, kenapa mobil jeep bisa menarik beban yang sangat berat? Ya, jawabannya karena mobil jeep tersebut melakukan usaha. Nah, berikut kegiatan-kegiatan yang termasuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk usaha. Silahkan kalian mencermatinya ya anak-anak. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang termasuk usaha itu jika bendanya mengalami perubahan posisi. Dan jika benda tidak mengalami perubahan posisi, maka kegiatan tersebut tidak termasuk usaha. Lalu, apa itu usaha? Nah, yang pertama pengertian usaha ya anak-anak. Usaha adalah suatu energi yang disalurkan oleh gaya pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Jadi, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Secara matematis dapat dirumuskan W, work, lambangnya W besar, sama dengan F, force, gaya, dikali dengan delta S, perpindahannya. Dan usaha ini satuannya adalah joule. Sebagai contoh, Handoko mendorong meja dengan gaya 90 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 4 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Handoko? Nah, sebelum menyelesaikan suatu soal, sebaiknya kalian menuliskan dulu besaran-besaran yang diketahui pada soal tersebut. Pada contoh soal, diketahui bahwa besarannya ada gaya dan jarak. Yang ditanyakan adalah usaha atau work. Sehingga kita bisa memperoleh besar usaha itu sama dengan 90 dikali 4, yaitu 360 Newton meter atau 360 Joule. Nah, anak-anak, satuan usaha kita sudah jelaskan adalah Joule. Joule itu tidak lain tidak bukan adalah Newton kali meter atau Newton meter. Namun ada beberapa satuan yang juga bisa digunakan untuk menyatakan usaha. Kalian bisa lihat pada layar ya. Nah, bagaimana Bu jika gaya yang bekerja pada benda itu arahnya tegak lurus dengan arah perpindahan benda? Otomatis besar usahanya adalah 0. Perlu kalian ketahui, usaha yang dimaksud dalam materi ini tidak sama dengan usaha yang kita biasakan ucapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi, kalau pada kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan kata-kata usaha itu untuk misalnya, saya sudah berusaha keras melakukan kegiatan ini, kegiatan itu agar meraih prestasi yang bagus. Nah, bukan, kalau di sini usaha itu energi yang digunakan dari adanya dorongan untuk bisa menggerakkan benda atau mengubah posisi benda, gitu ya anak-anak. Nah, terus bagaimana Bu jika gaya yang kita berikan pada benda itu arahnya berlawanan arah dengan gerak benda?
Contohnya ketika kita mengerem mobil ya, itu kan gerak bendanya ke depan, sedangkan gaya yang kita berikan itu ke belakang, berarti berlawanan. Nah, nanti usahanya itu bertanda negatif. Maksudnya negatif di sini menunjukkan bahwa arah benda ini itu berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda. Jadi negatif ini menunjukkan arahnya saja ya anak-anak. Kalau ditanyakan besar usahanya ya selalu positif karena usaha itu adalah besaran skalar. Terus bagaimana Bu jika pada suatu benda itu bekerja beberapa gaya? Nah, kita lihat dulu gaya yang bekerja itu arahnya searah atau tidak. Kalau searah, kita bisa menjumlahkan gayanya terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan perpindahannya. Sebagai contoh, Dadan dan Yudi ini mendorong mobil yang mogok dengan gaya sebesar 40 Newton dan 30 Newton. Sehingga mobilnya itu bergerak sejauh 5 meter. Jauh juga ya. Nah, berapa besar usaha yang dilakukan Dadan dan Yudi? Kita jumlahkan dulu. Gaya dari Dadan dan Yudi kita jumlahkan, maka diperoleh gayanya itu 70 Newton. Lalu kita kalikan dengan 5 meter. Sehingga diperoleh besar usahanya itu sebesar 350 Joule. Gitu ya anak-anak. Nah, bagaimana jika gaya-gaya yang bekerja pada benda itu arahnya berlawanan? Maka kita cari dulu selisih gaya tersebut. Sebagai contoh, Arman mendorong mobil ke arah depan sejauh 60 Newton, sedangkan Budiman 70 Newton ke arah belakang. Berapa usaha kedua orang itu? Yang pertama ini soal yang A itu usaha Arman. Usaha Arman karena mobilnya itu bergerak 4 meter ke belakang, berarti kan arah gayanya Arman berlawanan. Maka nilai usaha dari Arman itu bertanda negatif. Ini menunjukkan bahwa arahnya ini berlawanan. Sedangkan Budiman besar usahanya itu positif. Kita tinggal kalikan besar gayanya itu dikalikan dengan jaraknya saja ya. Kemudian jika ditanyakan usaha kedua orang itu, maka kita cari selisihnya. Kita jumlahkan negatif 240 ditambah dengan 280, maka besar usaha keduanya itu sebesar 40 Joule. Begitu ya anak-anak, silahkan kalian bisa pause untuk lebih memahaminya. Nah, nanti kita akan sedikit membahas tentang energi. Energi seperti kalian ketahui di kelas 7 semester 1 yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ada energi kinetik dengan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi potensial dengan persamaan EP sama dengan mgh. Dan energi mekanik yaitu jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, hubungannya apa dengan usaha? Nah, anak-anak, usaha itu dapat diperoleh juga dengan mencari resultan dari energi kinetik atau pula bisa mencari dengan resultan dari energi potensial. Contoh-contoh soalnya bisa kalian lihat pada video di part kedua. Demikian untuk part pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.